Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah azakumullah, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Isya dan Tarawih Masjid At-Taqwa Pasar Rumput Jakarta Selatan. Ada satu hal yang menarik bagi kita yang mayoritas umat Islam di Republik tercinta ini. Ternyata yang dipanggil puasa oleh Allah bukan orang-orang Islam, tapi yang dipanggil puasa oleh Allah adalah orang yang beriman. Ayatnya jelas, Al-Baqarah surah yang kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Allah tidak bicara hai orang-orang Islam. Sekali lagi, Allah tidak bicara hai orang-orang Islam, tapi Allah memanggil hai orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Jawabannya satu, orang yang beriman pasti Islam. Ini tidak. Tapi orang Islam belum tentu beriman. Orang iman pasti Islam, orang Islam belum tentu beriman. Sebagaimana pernah dulu orang Arab Badui berkata, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui berkata, kami juga beriman. Tapi apa kata Allah? Qul lam tu'minu. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, kalian belumlah beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah bahwa kami telah tunduk, kami telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum merasuk ke dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Atau setidaknya dia pernah beriman, tapi imannya terkontaminasi. Dia pernah beriman, imannya hancur-hancuran. Dia pernah beriman, iman yang tersisa tidak lebih dari sekedar barang rongsokan yang tidak ada gunanya. Maka orang seperti ini tidak dipanggil oleh Allah untuk berpuasa. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bobot Ramadan ini sungguh sangat berat. Ibarat pesawat, ini bukan Boeing 77 lagi. Ini dah Airbus yang punya 4 mesin, yang beratnya sekian ton.
Maka landasan tempat landingnya itu tidak cukup dengan landasan abal-abal. Itulah makanya Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, siapkan landasan iman sebelum pesawat Ramadan akan landing di bandaramu. Pernah dulu Boeing 77 itu masih ringan dibanding Airbus. Di Bandara Halim Perdana Kusuma sempat ketika itu landasannya terkelupas sedalam 25 cm, akhirnya diperbaiki kembali. Ini contoh real. Nah, apalagi yang namanya Airbus, inilah kita ibaratkan Ramadan ibarat Airbus yang menggunakan 4 mesin yang kapasitasnya 500 orang lebih. Apa yang kita maksud? Ramadan yang datang membawa muatan-muatan yang tidak tanggung-tanggung. Ada muatan rahmat, penggandaan pahala, ada muatan maghfirah, ampunan Allah, ada muatan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Nah, kalau muatan semua ini tidak diimbangi dengan landasan yang kuat, maka pilot akan berpikir 7 keliling untuk landing di bandara kita. Inilah sebabnya kenapa malaikat mengatakan ketika Nabi naik ke atas mimbar, Nabi membaca amin 3 kali. Ketika turun ditanya oleh sahabat, apa yang anda aminkan ya Rasul? Jawab Nabi, telah turun malaikat dan mengatakan, raghima anfu abdin, celaka seorang hamba, tersungkur hidung seorang hamba, dakhala alaihi Ramadan lam yughfarlah, dia masuk bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Padahal Ramadan bulan maghfirah, Ramadan bulan ampunan. Kenapa dosanya tidak diampuni? Berbagai macam sebab. Pertama, mungkin dia tidak puasa di bulan Ramadan itu karena tidak disiapkan landasan iman. Dikatakan sakit, dia segar bugar. Dikatakan safar, nggak kemana-mana, puncak hidungnya selalu di pasar rumput. Dikatakan datang bulan, kumisan, ada kumisan datang bulan? Nggak ada. Tapi dia seenaknya ngerokok sepanjang jalan, minum dan makan dengan bebas. Maka dia keluar Ramadan, dosanya tidak diampuni. Kemungkinan yang kedua, landasan iman itu yang tidak disiapkan, akidahnya bercampur dengan syirik, tahayul, khurafat, keyakinan nenek moyang, maka maghfirah Allah tidak akan dia terima selama Ramadan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah hanya akan mengampuni dosa selain pada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang syirik mempersekutukan Allah, dia telah berbuat dosa yang seberat-beratnya, dosa yang sebesar-besarnya. Tidak ada lagi dosa yang lebih besar di mata Allah selain daripada syirik, mempersekutukan Allah. Nah, jadi kalau kita melakukan dosa syirik, tidak akan hapus dengan puasa Ramadan, tidak akan diampuni dengan qiyamul lail, bahkan Lailatul Qadar tidak bisa merontokkan dosa syirik.
Nah, maka kalau kita mendapat maghfirah Allah, terlebih dahulu bersihkanlah dosa syirik dengan tubu ilallah taubatan nasuha. Demikian juga itqun minan nar, pembebasan dari api neraka, tidak akan kita dapatkan kalau kita masih mempunyai dosa syirik, mempersekutukan Allah. Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang musyrik, mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah telah mengharamkan surga untuknya. Wa ma'wahun nar, tempat mereka adalah neraka. Wa ma lizalimina min ansar, orang yang zalim itu tidak satupun yang akan mendapatkan pertolongan. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum Ramadan beranjak jauh, mumpung baru hari pertama, mumpung baru malam kedua, jangan lupa benahi iman, sempurnakan tauhid, mulai dari rububiyah sampai kepada uluhiyah dan berakhir di asma wa sifat. Bersihkan akidah dari lumpur-lumpur syirik, tahayul dan khurafat. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan menghantarkan kita kepada la'allakum turhamun. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.